Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan juga rezeki yang melimpah. Nah, teman-teman yang sedang menurunkan berat badan, yang sedang diet, ya, yang menuju ideal berat badannya, itu memang makanan itu jangan sembarangan ya. Kalau bisa selain sehat, harus memikirkan kalorinya. Jadi jangan makannya itu yang tidak sehat, atau nih makannya sedikit tapi jadinya lemas. Nah, kalau bisa memang harus tercukupi kebutuhan sehari-hari ya, baik kebutuhan vitamin, mineral, karbohidratnya, protein, lemak. Yang paling penting tidak berlebihan. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas 7 makanan ataupun 7 jenis makanan wajib yang harus teman-teman konsumsi selama diet. Nah, jadi bisa pilih salah satu ataupun mau dikombinasikan silakan. Jadi teman-teman bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja ya pilihan makanan tersebut, tetapi juga harus sehat. Nah, kira-kira teman-teman sudah memilih makanan yang tepat atau belum? Silakan tulis di komentar ya. Nah, jadi pilihan makanan wajib itu apa saja, Dok? Di antaranya yang pertama itu adalah buah apel. Jadi jangan meremehkan buah ini ya. Jadi banyak sekali buah apel ini digunakan untuk menu-menu diet, untuk cemilan diet. Jadi buah apel ini baik apel hijau ataupun apel merah ini memiliki nilai gizi yang penting saat kita melakukan diet ya. Karena dia kalorinya kalau yang ukuran kecil itu 50 kalori dan 12 gram karbohidrat. Kenapa buah ini sangat bagus sekali ya? Karena buah ini juga mengandung serat yang larut dengan air. Jadi kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi apel, ini akan membuat teman-teman kenyang lebih cepat. Nah, dan juga tentu kenyangnya lebih lama. Nah, jadi mantap sekali kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi buah apel. Teman-teman bisa mengkonsumsi buah apel ini misalkan sebelum makan atau menjadikan cemilan. Nah, tetapi sebaiknya mengkonsumsinya dalam jumlah yang masih wajar. Jangan nih nanti malah konsumsinya berlebihan ya. Nanti misalkan makan 1 apel 1 kilo sehari, wah ini juga repot juga kalau seandainya berlebihan. Dan jangan lupa sebelum dimakan dicuci terlebih dahulu dan kalau bisa ya dikupas saja. Yang kedua itu sayur brokoli. Jadi brokoli ini bisa teman-teman dapatkan di pasar ataupun di penjual sayur. Sayur brokoli ini bisa saya sebut sayur 1000 manfaat ya. Karena kandungan vitamin, mineral, zat gizi yang terkandungnya itu lengkap. Dan tentu sayur ini juga rendah kalorinya. Nah, jadi cocok sekali kalau seandainya teman-teman menggunakan sayur brokoli ini untuk menu diet. Sayur brokoli ini juga mengandung vitamin C, vitamin K, vitamin A, dan juga dia bisa mengendalikan gula darah bagi penderita diabetes. Walau demikian, teman-teman dalam pengolahannya, nah ini penting juga ya. Kalau seandainya teman-teman mengolah sayur ini harus dengan cara yang sehat. Jangan misalkan dengan cara yang tidak sehat. Jadi nanti manfaatnya itu kurang maksimal. Yang ketiga itu oatmeal. Nah, oatmeal bisa kita konsumsi apalagi untuk sarapan. Nah, saya sering sekali mengkonsumsi oatmeal untuk sarapan karena cara penyajiannya yang gampang, tidak membutuhkan waktu lama dan juga tidak ribet. Tinggal tuangkan air hangat. Nah, atau teman-teman mau menambahkan potongan buah, mulai dari buah semangka, buah pir, buah apel ya, ataupun buah lainnya. Nah, tetapi jangan menambahkan susu kental manis ya. Nah, nanti malah kalorinya bertambah. Nah, jadi memang menurut penelitian mengkonsumsi oatmeal rutin tidak berlebihan ya. Ini bisa menurunkan berat badan. Nah, jadi teman-teman bisa mengganti menu sehari-hari teman-teman yang tadinya makan nasi goreng, makan mie goreng, ataupun makan nasi yang berlebihan, itu dengan menu oatmeal. Nah, karena memang ya, walaupun rasanya kalau pertama-tama itu agak nggak enak, agak hambar ataupun agak sepet ya, tapi kalau lama-lama itu nggak akan terpikirkan lagi rasa yang tidak enak tersebut. Lama-lama enjoy saja mengkonsumsi oatmeal. Kemudian oatmeal ini juga tinggi serat, sehingga teman-teman akan merasa kenyang lebih lama dan juga cepat kenyang. Nah, tentu ya, seratnya juga itu bagus untuk pencernaan. Jadi menghindari teman-teman jadi sembelit ya ataupun gangguan pencernaan lainnya. Apabila teman-teman mempunyai kolesterol tinggi ya. Nah, kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi oatmeal ini setiap hari, ini juga bisa menurunkan kadar kolesterol teman-teman. Tentu sehat untuk jantung dan juga untuk pembuluh darah. Nah, kira-kira sudah pernah mengkonsumsi oatmeal belum? Silakan tulis
komentar tanggapannya. Kita lanjut yang ke berikutnya, yang keempat itu adalah putih telur. Nah, putih telur ini tinggi protein ya, jadi rendah lemak. Tapi perlu diingat, kalau seandainya teman-teman mengkonsumsinya itu hanya putih telur, kalau teman-teman mengkonsumsinya dengan kuningnya, ini beda cerita ya. Nah, kalau seandainya teman-teman hanya mengkonsumsi putih telur, ini oke-oke saja ya. Menu diet putih telur ini sangat bermanfaat, sangat bagus sekali ya. Karena dalam menurunkan berat badan, kita juga harus memenuhi kebutuhan protein untuk mempertahankan massa otot, supaya nanti tidak mengecil ataupun atrofi. Dok, kalau seandainya saya punya kolesterol tinggi, itu mengkonsumsi putih telur bagaimana? Itu aman-aman saja, tidak akan menaikkan kolesterol. Tetapi kalau seandainya teman-teman mengkonsumsinya juga dengan kuningnya, nah ini nggak boleh, pasti naik ya kolesterolnya nanti. Kalau hanya putihnya itu aman ya. Walaupun aman, teman-teman mengkonsumsinya itu tidak boleh berlebihan ya. Karena kalau berlebihan itu akan memperberat kerja tubuh. Untuk catatan ya, teman-teman, untuk pengolahan putih telurnya itu harus diperhatikan. Jangan digoreng ya, jangan didadar. Nah, itu sebaiknya kalau bisa direbus ataupun ya dikukus. Menu yang kelima itu ikan. Nah, teman-teman suka ikan atau tidak? Nah, kalau suka bagus ya, coba konsumsi lebih banyak. Tapi cara pengolahannya juga cara yang sehat ya. Jangan caranya yang tidak sehat. Nah, apalagi kalau seandainya teman-teman mengkonsumsi ikan air laut seperti tuna, salmon, makarel, ini dia ada omega 3-nya. Jadi bagus untuk perkembangan otak dan juga dia lemaknya lemak baik ya. Kemudian juga ikan ini tinggi protein ya. Jadi cocok sekali memang kalau teman-teman mengkonsumsi ikan untuk menu diet. Dok, kalau seandainya ikannya ikan air tawar bagaimana? Ya sah-sah saja, boleh-boleh saja ya. Yang keenam itu sup ya, ataupun sop. Nah, ini teman-teman kalau seandainya membuat sop, ingin makan sop, sebaiknya itu membuat sendiri di rumah. Jadi jangan terlalu asin. Nah, jadi dalam diet bukan tidak boleh mengkonsumsi garam sama sekali, boleh. Tubuh kita juga perlu ya garam, apalagi yang sehat. Nah, tetapi memang jangan terlalu asin. Kalau seandainya asin, tubuh akan menarik air. Nah, kalau menarik air, dietnya akan susah. Nah, jadi kalau teman-teman menggunakan sup sebagai menu, ini harus tambahkan sayur-sayuran ya. Kemudian juga kalau bisa misalkan pakai daging ya. Dagingnya itu pilih daging yang tanpa lemak. Kalau seandainya sup ayam, ini juga gunakanlah dada ayam, jangan pakai kulit-kulit ayam. Misalkan pakai apa gitu ya, mau pakai leher atau pakai ekor, itu sebaiknya ya jangan. Nah, apalagi nih kalau seandainya teman-teman cuacanya dingin, cuaca hujan, mengkonsumsi sup ya, itu sangat menghangatkan di dada, di tenggorokan ya. Pokoknya membuat nyaman lah ya. Nah, tapi walaupun demikian jangan sampai lupa diri. Jadi konsumsinya berlebihan. Nah, kacau jadinya. Yang ketujuh itu cemilan sehat. Nah, yang baru belajar diet, yang baru terjun untuk menurunkan berat badan, nah sebaiknya harus memperhatikan jenis cemilannya ya. Bukan berarti tidak boleh ngemil. Kalau seandainya tidak boleh ngemil, nanti stres nih yang baru-baru belajar diet ataupun yang baru ingin niat menurunkan berat badan. Nah, jadi cemilannya kalau bisa itu sayur-sayuran, buah-buahan. Perhatikan yang rendah kalori, yang rendah gula ya. Atau misalnya teman-teman bisa ngemil juga, rebus-rebusan kacang-kacangan. Nah, ini nggak apa-apa. Walaupun tidak apa-apa, jangan berlebihan. Nah, jadi bukan berarti saat diet itu tidak boleh ngemil. Boleh. Nanti kalau seandainya tidak boleh, nanti malah nggak jadi diet ya. Kecuali teman-teman sudah diet lama, udah terbiasa, nggak ngunyah ya. Soalnya kalau yang baru-baru diet, nggak ngunyah itu rasanya ada yang kurang, stres dia, gelisah biasanya ya. Jadi penting ya, untuk cemilan itu yang tinggi serat, karena dia mengenyangkan, makan sedikit saja sudah kenyang. Jadi jangan memilih cemilan yang tinggi kalori dan rendah serat. Nah, ini misalkan teman-teman ngemilnya pizza ya, ini bukan ngemil ya, ini nggak jadi diet. Atau ayam goreng, nah ini nggak benar ini. Kemudian dok, kalau seandainya suka ngeteh dengan kopi gimana nih? Nah, ini bisa saja, boleh saja, tetapi sesekali. Kemudian juga kalau bisa jangan pakai gula tambahan. Kalau seandainya pakai gula tambahan nanti kalorinya naik ya. Nah, itu tadi teman-teman 7 menu wajib yang
bisa teman-teman konsumsi selama diet, kira-kira teman-teman sudah mengkonsumsi yang mana saja? Kira-kira sudah betul atau tidak cara diet teman-teman? Silakan tulis di komentar ya. Dari 1 sampai 7 tadi ya. Semoga bisa menginspirasi, semoga sukses dietnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.